Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Bidara, bincang dalam Ramadan. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah bersama narasumber kita, yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Jajang. Beliau adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Falah Pasir Malang, Ustadz ya? Ya, Bagian pengasuh Putratan. Iya, insyaallah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu redaksi yang ada dalam bulan Ramadan yang begitu tidak asing di telinga kita. Apa itu makna sedekah, apa konstekstual sedekah, dan apakah sama sedekah itu dengan berbagi takjil ketika hendak berbuka puasa, Ustaz ya? Ya, betul. Oke, Insyaallah. ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai redaksi yang akan kita bahas, kita akan memberi kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri biar lebih dekat ya Ustaz. Silakan. Masya Allah, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah atas kesempatan kali ini saya bisa ngobrol sedikit ya. Sharing ngobrol ya, santai menjelang berbuka puasa. Ini merupakan salah satu wadah luar biasa yang diadakan oleh santri Nurul Falah dengan dinamai dengan Bidara ya. Bidara. Ini banyak maknanya tapi. Banyak maknanya. Banyak maknanya. Tentu sangat penting. Sangat penting dalam pengembangan potensi ya. Ada sharing ilmu di sini ya. Insyaallah. Kali ini izinkan ya sedikit memperkenalkan nama saya ya, insyaallah di sini Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman. Nah, ini pemberian orang tua. Oke, orang tua. Saya sangat sayang sama nama ini. Ya. Jadi tidak ada niatan untuk mengganti dengan yang lebih Islam, insyaallah. Ada istilahnya nama itu adalah doa tadi ya. Betul sekali. Nama itu adalah doa. Jadi orang tua itu tidak asal memberi nama kepada anaknya. Betul sekali. Saya di sini sebagai salah satu pembina santri di Pondok Pesantren Nurul Falah. Insyaallah kebersamaan kita akan terus berlanjut insyaallah ya. Di jalan dalam rangka menuntut ilmu ya. Iya. Insyaallah. Asal dari mana Ustaz? Asal asli. Asal itu orang tua itu dari Priangan Timur. Ya, ibu itu lahir di Bandung. Di Bandung. Dan bapak asli Tasikmalaya. Oh. Oke, jadi masih Sunda kental. Sunda banget. Sunda kental, Sunda banget. Ya, Sunda kental. Sunda banget. Jadi alhamdulillah masuk Rangkas Bitung itu tahun 2005. Oh, jadi ke itunya baru tadi ya? Baru. Di sini tuh baru, jadi bukan tanah kelahiran. Bukan tanah kelahiran. Oke. Alhamdulillah kali ini Rangkas Bitung itu berasa rumah sendiri. Oh, berasa rumah sendiri. Oke, para pemirsa, cukup kalian tahu beliau adalah salah satu pengampu baru tadi ya? Iya. Pengampu baru di Pondok Pesantren Nurul Falah di bagian pengasuh putra sekaligus teacher in English tadi ya? Iya. Sebagai guru bahasa Inggris di Pondok Pesantren Nurul Falah. Oke. Lanjut saja langsung ke redaksi tentang keutamaan sedekah. Masya Allah, bagus sekali judulnya. Ya, tentang keutamaan sedekah yang begitu melekat pada bulan Ramadan ini dengan ada yang namanya sedekah, zakat, dan berbagi takjil. Ya. Atau genjet sekarang itu war takjil atau kalau bahasa ininya mah perang takjil itu. Saling adu rebut beli takjil untuk berbuka puasa. Oke. Bagaimana menurut Ustadz, pendapat Ustadz sendiri tentang bersedekah pada bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya Ustadz? Secara konstekstual dan secara pribadi menurut Ustadz bagaimana? Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Ramadan, bulan Ramadan ini bulan big sale. Allah ngasih jor-joran pahala kepada dilipat gandakan. Kepada hambanya dilipat gandakan. Masuk dalam hal ini kita sekarang berbicara tentang sedekah. Sedekah. Ya. Sedekah amalan bukan amalan kaleng-kaleng gini, amalan luar biasa. Luar biasa. Ya. Levelnya level orang-orang tertentu yang mampu mencapai amalan ini. Apalagi nempelnya pada bulan Ramadan. Betul. Bulan sekali. Penuh berkah. Betul sekali. Nah, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam kitabnya, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Yeah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan. Dalam konteks ini kita sedekah ya. Iya. Menginfakkan hartanya di jalan Allah
kamatsali habbah, seperti biji ya. Seperti biji ambatat sab'a sanabil. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai utama ya, 7 tangkai utama. Sab'ata sanabil wa mi'atu habbah, di mana daripada 7 tangkai ini menumbuhkan masing-masing 100 biji. Ya, 100 ya potensi, artinya biji di sini dia berpotensi memiliki buah yang sangat banyak. Iya. Nah, begitulah umpamaan sedekah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya apalagi ketika kita mengeluarkan harta di bulan Ramadan. Ini Masya Allah luar biasa. Janjinya. Ini berkali-kali lipat, 700 kali lipat. Iya. Sedikit yang dikeluarkan, Allah akan melipat gandakan. Akan sangat melipat gandakan. Itu sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau meningkatkan eskalasi dalam bersedekah. Ketika memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah ajwadan nas, bahwa Rasulullah merupakan manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadan nas yakunu lahu min Ramadan. Dan ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah meningkatkan meningkatkan eskalasi dalam bersedekah. Udah dermawan ditingkatkan lagi rasa kedermawannya. Kita yang sebagai umat yang awam, entah bisa apa enggak ya Ustaz ya. Meningkatkan rasa dermawan kita, lebih kedermawan lagi di bulan Ramadan. Semoga kedermawan kita juga yang kita dapat tiru dari Kanjeng Rasul itu bisa bermanfaat tadi. Amin. Oke, lanjut Tad. Mengapa sih ya Tad? Mengapa bulan Ramadan ini disebut bulan penuh berkah dalam konteks sedekah? Artinya dalam sedekah pada bulan Ramadan ini memang tidak main-main tadi kata Ustadz. Memang tidak main-main, amalan yang bukan kaleng-kaleng. Oke, kenapa Ustadz bisa disebut berkah dalam sedekah? Amalan dalam konteks sedekah di bulan Ramadan ya. Sedekah ini merupakan amalan yang sangat istimewa ya. Bahkan bisa dikatakan amalan yang memang secara langsung manfaatnya dirasakan oleh muta'addi. Zahir langsung dirasakan pada saat itu oleh penerima manfaat. Contoh, kita memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Dirasakan pada saat itu nikmat yang dirasakan oleh orang berbuka puasa. Itu jika ditinjau secara material ya, kita ngasih makanan kepada orang berbuka puasa. Ataupun ketika kita menolong. Misalnya kita menolong orang yang di jalan membutuhkan tenaga ya, misalnya mendorong motor. Nah, itu pun dirasakan sama muta'addi, sama penerima langsung ya. Lebih ringan. Masya Allah. Itulah kenapa sedekah menjadi amalan spesial ya. Bahkan Allah menjanjikan orang yang banyak sedekah, khususnya di bulan Ramadan, akan dipanggil khusus daripada pintu surga. Pintu surga puasa, yaitu babus shaim ya. Pintu surga orang-orang khusus yang berpuasa. Babus sedekah ya, babus sedekah yaitu pintu orang yang khusus untuk bersedekah. Gitu. Jadi bakal dipanggil secara khusus dari pintu spesial lah berarti. Spesial karena dia amalan-amalan di dunia ini emang benar-benar melakukan secara sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Oke, lanjut saja Tad. Boleh, silakan. Apa sih keutamaan sedekah dibanding amalan lain? Kita bukan membandingkan tadi ya. Mungkin setiap amalan ada tingkatan-tingkatannya dan perbedaan-perbedaannya dengan amalan lain yang sekarang ini berhubungan dengan sedekah. Dan apa perbedaan sedekah dengan amalan lainnya di bulan puasa, Ustaz? Sebagaimana sebelumnya saya singgung ya mengenai posisi sedekah. Karena sedekah tadi tadi ya lebih utama daripada amalan lain dalam konteks amalan tertentu ya. Jadi sedekah ini memiliki tempat khusus, tempat istimewa ya. Salah satunya ya tadi ya, kenapa sedekah apa tadi lebih utama daripada amalan lain. Ya salah satunya sedekah merupakan amalan yang luar biasa yang dapat menghapus dosa. Itu salah satu yang pertama. Kemudian menolak bala juga, daf'ul bala ya. Yang selanjutnya
melapangkan rezeki. Tentu ya. Jadi kadang kita sebagai manusia ketika ingin memberikan sedekah, kadang kita hitung-hitungan. Iya, perhitungan. Ini kita rugi apa enggak nih? Kita ngeluarin apa enggak ini? Ada balik lagi enggak nih? Iya, balik lagi enggak ini? Sebenarnya, itu ya. Sebenarnya ketika kita ya mengeluarkan sedekah, janji Allah itu di situ pasti. Pasti. Ya, pasti akan kembali dengan berlipat ganda. Makanya kenapa tadi disebut sebagaimana host katakan ya, bahwa sedekah lebih utama dan amalan khusus daripada amalan-amalan yang lainnya. Karena sudah tampak tadi. Sudah tampak janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan sesuatu yang kita keluarkan. Betul sekali. Dalam artinya sedekah atau infak. Iya. Oke. Baik Ustaz. Ada yang namanya sedekah dan zakat. Di konteks kali ini sedikit membahas perbedaan sedikit tadi. Walaupun sama-sama dalam umumnya itu memberi sedekah dan zakat. Menurut Ustadz dan pendapat Ustadz, apa perbedaan zakat dan sedekah di konteks umum saja tadi? Baik. Terima kasih. Oke, perbedaan zakat dan sedekah. Masya Allah. Kita tinjau daripada hukumnya dulu ya. Kita lihat dari hukumnya dari segi hukum ya. Hukum sedekah, jika kita lihat hukum sedekah merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Sementara zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, itu satu tentang hukumnya ya. Nah, jadi dari segi hukum ya. Kemudian kalau zakat dikeluarkan pada momen-momen tertentu, yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Sementara sedekah bisa kapan saja. Kapan saja. Boleh dengan target, kemudian dengan jumlah berapapun. Ya, sementara zakat ada takarannya. Nah, itu yang membedakan. Nah, mungkin sedikit aja secara umum lah itu ya. Perbedaan sedekah sama zakat. Jadi memang sedekah itu dikeluarkannya bebas kapan saja, tidak ada aturan waktu ya tadi. Tidak ada aturan waktu yang mengikat. Iya, dan porsinya juga seterah sebagai kita yang memberinya. Betul. Tetapi kalau zakat itu ada ketentuan waktunya, takaran-takarannya, dan hukumnya juga wajib saja. Betul. Wajib sekali. Wajib pribadi untuk mengeluarkannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tentang bagi takjil. Berbagi takjil. Nah, ini yang ini ya. Sekarang sedang ramai. Sebelum berbuka puasa ngabuburit tadi ya. Ngabuburit, luar takjil, kesana kesini rame. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan sedekah. Iya, betul. Mengapa berbagi takjil itu menjadi amalan yang dianjurkan? Ya. Baik, kenapa berbagi takjil menjadi amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan? Ya karena tadi kita melihat secara langsung manfaatnya. Kemudian kita sebagai makhluk sosial tentu melihat keadaan, dan itu amalan yang paling mudah dilakukan pada bulan Ramadan. Kadang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita ya masih banyak yang memang belum mendapatkan porsi buka puasa. Ya, masih banyak yang kekurangan. Jadi kita memang diharuskan ya, di bulan Ramadan ini banyak berbagi ya. Wabil khusus tadi takjil, berbagi takjil. Ini sangat-sangat mudah dirasakan oleh penerima sedekah itu sendiri gitu ya. Jadi langsung kita memberi langsung dirasakan manfaatnya. Kemudian amalannya pahalanya juga nih. Jangan lupa nih pahalanya juga. Man fatoroso iman, nah palahu ajrun kama fa'ilihi gitu kan. Barang siapa yang memberikan man fatoroso iman, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang saum, maka pahalanya sama seperti pahala yang dilakukan oleh orang berpuasa itu sendiri, Kak ya. Masya Allah, luar biasa. Tanpa mengurangi sedikit pun ya. Pahala orang yang berpuasa. Jadi sama-sama. Itu ya keutamaan sedekah tadi. Itu keutamaan. Meskipun kita ngasih kurma, beberapa biji, tapi luar biasa beliau ketika puasa dari pagi sampai sore. Puasanya sama setara dengan orang yang menjalankan puasa begitu. Oh, jadi lumayan besar tadi. Besar banget. Banyak besar nih keutamaan sedekah. Makanya ketika kita nyari target
untuk bersedekah di bulan Ramadan, ya memberi soim itu udah realistis, yang nyata bagi kita. Itu udah sangat mudah kita temukan, gitu ya. Oke, lanjut tadi ya. Boleh, siap. Oke. Apakah Ustadz punya cerita sedikit, entah itu dari hadis atau dari kehidupan pribadi Ustadz tentang berbagi dan manfaatnya saja? Jujur saya sendiri masih seperti kayak orang awam aja tadi ya, wanti-wanti bersedekah kayak, wah saya punya sedikit nih, tapi saya juga butuh. Tapi dalam hati juga dari hati yang dalam itu ingin sekali berbagi, ingin sekali berbagi, ingin sekali agar orang itu menikmati apa yang kita rasakan. Betul. Oke, Ustadz sendiri ada nggak cerita kisah dari sahabat Rasul atau pribadi Ustadz? Ya. Silakan. Ya, dalam hal ini saya mungkin ingin sedikit cerita mengenai sedekah yang dialami, dialami sendiri. Artinya kita mendapatkan dampak daripada sedekah itu secara langsung. Ya, Masya Allah. Jadi memang sedikit cerita ya, Karehan ya. Siap. Sedikit cerita. Ustadz waktu itu pernah dalam satu ketika sedang kuliah di Tangerang waktu itu Ustadz ya. Di Universitas mana itu? Di UIN ya. Di UIN ya. Jadi Ustadz pernah ngekos. Yang mana kondisi keuangan kami pada saat itu ya pas-pasan lah. Anak kosnya seperti itu ya. Ya kalau mungkin anak kos itu sudah menipis lah. Sudah menipis. Beliau juga perantau tadi. Betul. Para pemirsa yang kalian cukup tahu, salah satu pengampu dari Nurul Fala ini adalah perantau. Aslinya orang Bandung, merantau ke Tangerang, hidup di Rangkas Bitung. Betul sekali ya. Oke, siap. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi pada saat itu saya punya hanya uang pas-pasan untuk makan beberapa kali ke depan karena. Namun ternyata ada rekan kami yang memang kehabisan bekal, sehingga prihatin sekali ya. Jadi terdetik dalam benak saya untuk memberikan sedikit uang saya, meskipun uang saya sebenarnya sudah habis Karehan ya, udah habis. Namun satu catatan, saya yakin bahwa ketika saya mengeluarkan harta dalam hal ini sedekah, insya Allah yakin dengan balasan Allah. Ya. Ada gitu. Allah itu tidak tidur, ada gitu ya. Akan mengembalikan atau mungkin akan mengembalikan dalam jumlah banyak ya, seperti itu. Jadi ketika saya berikan harta itu kepada rekan saya yang membutuhkan pada saat itu, tidak lama Allah langsung memberikan balasan pada saya pribadi Karehan. Janji Allah itu ya, langsung. Dari situ saya langsung hati saya langsung sedih bahagia gitu ya. Tersentuh ketika Allah menjawab itu mungkin belum seberapa ya sedekahnya Karehan, belum seberapa, tapi ya itu tadi ya, sedekah itu Allah lipat gandakan, langsung dibalas, pada saat itu Allah juga dibalas. Masya Allah. Oke, jadi para sahabat bidara, sedekah ini bukanlah salah satu amalan, banyak amalan-amalan di bulan Ramadan, tapi sedekah ini memang salah satu amalan yang balasannya itu langsung diturunkan oleh Allah, yang dimana kita ini dapat merasakannya. Betul sekali. Yang takarannya sedikit, Allah akan lipat gandakan ya tadi ya. Betul sekali. Janji Allah bakal balas langsung. Oke, para pemirsa bidara, berhubung waktu juga sudah semakin mepet. Betul untuk sekali. Berbuka puasa dan sholat maghrib. Jadi mungkin cukup sekian tadi ya. Iya, insya Allah nanti lain kesempatan kita ketemu kembali. Kita ngobrol lagi ya. Oke, kita bincang lagi ngobrol lagi. Betul. Seputar redaksi Ramadan. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan yang itu munculnya dari kami, dan apabila ada kata-kata yang bermanfaat itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.